Di sini pernah record yang terbesarnya ikan apa, Pak? Pokoknya kalau digodain ririwa begitu dapat lemparin lah. Namanya Riri-riwa. Ririwa. Riri-riwa itu yang suka gangguin kalau mancing. Dapat apa, Pak? Lele. Liatin ke sini boleh, Pak? Dapatnya seberapa? Iya dong. Sehat kalau dia. Alhamdulillah. Dengan Pak siapa nih, Pak? Pak Subur. Siapa? Pak Subur. Pak Subur, weh. Ini saya sekarang ketemu sama Pak Subur. Pak Subur nih belum saya baru mau nyapa udah ditegur duluan katanya. Waduh. Pak Subur lepas berapa joran, Pak? 6 joran. 5. Dia 5 joran. Lagi cacing, Pak ya? Cacing. Kalau sini kebanyakan cacing, Pak ya? Cacing campur kayak kurang. Iya, Kalau semua. pengen gabus ya paling itu apa? Anak ikan. Mau pakai anak ikan. Kalau pengen gabus. Itu pelampungnya bikin sendiri atau beli? Bikin. Pelampungnya bikin. Bikin aja paling. Jadi ngambangnya kurang. Bagusan bikin. Dari apa materinya? Itu apa? Usah. Styrofoam itu. Styrofoam. Udah dapat berapa ekor, Pak? Besar. Baru yang tadi itu. Iya. Oh, Bapak itu udah dapat 3 tuh 3 dari pagi. dari pagi. Oh, saya baru pagi 10 menit. Oh, baru nih. Mancingnya hampir tiap hari atau gimana, Pak Subur? Tiap hari juga enggak. Ya kadang-kadang aja kalau lagi. Kesibukannya apa? Ada kerja juga? Paling jaga itu. Cuma habis atlet? Bukan? Ya, ini. Bengkel. Oh, bengkel. Jadi Pak Subur ini kerja, cuman kalau lagi santai, kerjaan kurang, sini mancing gitu, Pak. Bengkel. Kerja di bengkel. Pancingannya ada 6. Biasa sehari bisa, kalau lagi rezeki bisa dapat berapa, Pak? Ya, paling ya pokoknya sejong-jongnya paling kita dapat 2. Oh, jadi Nggak tentu. nggak tentu ya. Tapi Tapi minimal ya dapat aja mah 2 mah dapat aja. jadi kalau apes-apesnya 2 aja mah bawa pulang gitu. Tapi tadi lumayan juga tuh tadi ya. Kilo 3 ada ya? Juga yang mocel tadi lumayan. Tadi barusan? Iya, tadi barusan kelihatan sentak apa, tapi dia mocel dia. Oh, biasanya mancing di mana, Pak? Ya paling di sini sekitar PLTU. Oh, di PLTU. PLTU atau Bagan Tanjung Kai. Oh, di bagannya, di bagan atau di baterainya? Ada di baterai, ada di Bagan. Kadang-kadang ya di baterai, kadang-kadang di Bagan. Tergantung ininya aja. Iya, iya. Tergantung maunya. Pakai joran yang ini juga atau lain lagi? Lain lagi. Oh, jadi Pak Subur nih dia punya joran untuk air tawar tuh, ini ada banyak untuk laut, tapi kalau ini sekarang cuaca lagi pancaroba, lagi bahaya ya. Jorannya lain lagi.
mancing sendiri aja tuh ada ini ya Pak, komunitasnya Pak? Perorangan aja. Perorangan aja ya? Perorangan aja ya, kadang-kadang ya temen ya kalau ngajak bareng. Iya. Kalau lagi sendiri ya sendiri. Tapi kalau ke laut nggak berani sendiri. Oh, ada teman ya? Malah bawa teman. Di sini pernah record yang terbesarnya ikan apa Pak? Ya pernah juga patin 9,8. Wah besar dong. Tapi sebelum diginiin dulu. Sebelum dikasih ini? Ya, 9,8 sebelum diginiin. Kalau lele-lele yang bangsa 2-3 kilo mah sering. Oh Tapi dulu ukurannya jauh sana. lemparnya? Tengah-tengah? Lempar jauh. Jadi recordnya tuh pernah dapat patin 9, sekian. Ini memang danau di Sunter ini memang dulunya nih penuh enceng gondok. Udah dibersihin, pinggirnya semua dibuat begini. Tapi menurut para pemancing ikannya agak berkurang. Berkurang. Mungkin juga ya, mungkin waktu banyak enceng gondok itu mungkin dia untuk berkembang biaknya banyak makanan. Ikan-ikannya itu banyak berkembang, udah bertelur, anak-anaknya di enceng gondok. Sekarang enceng gondoknya udah bersih. Karena kan dikeduk Pak. Hah? Tanah ini dikeduk. Keduk. Didalemin. Oh. Pernah didalemin kan? Ini mau bikin ini kan didalemin. Iya. Didalemin bagian tengah yang kira-kira ada 2-3 meter. Pinggir 2-3 meter, tengah mah bangsa 3 meteran. Enggak, tapi kenapa kalau ikannya sekarang dulu banyak gede-gede? Karena dikeduk, Ya itu dia, dikeduk mungkin ya benih-benihnya udah pada nggak ada. Kayak seperti ikan baung, itu banyak. Ikan baung, kayak anak gabung, banyak sih dulu. Mancing sebentaran aja gitu udah dapet. Sekarang mah udah lama mancing ya kadang-kadang ya jauh. Jadi kalau menurut Pak Subur tuh karena dulu nih prosesnya kan dikeduk segala macam, jadi Karena di dalam dulu memang ini jadi butek, jadi mungkin banyak tuh apa namanya spesies tertentu yang hilang mati karena itu ya. Dulu tuh ada ikan baung, sekarang baungnya katanya nggak pernah kelihatan lagi. Sekarang udah nggak pernah kelihatan lagi. Dulu ada baung, dulu sering dapat ikan besar, tapi belum aja, mungkin nanti pada saatnya nanti pasti dia ada lagi karena Kayaknya mungkin udah nggak ada baung. udah nggak ada. Udah berubah air. Udah berubah air tawar ini kan, kalau baung kan air payau. Oh. Ini udah berubah air. Ikan belida aja ada di sini. Sekarang? Dulu. Oh, Belida, saya pernah dapat pakai anak ikan. Pernah dapat segede gini belida. Wow, ada belida dulu ya. Mungkin ada orang lepas dari kolam pemancing atau Nggak tahu deh. Pokoknya saya pernah dapat belida tuh 2 kali. Waktu belum begini pernah 2 kali. Iya. Ya ukuran segini, panjang pipih dia. Jadi menurut Pak Subur ini dulu dia dapat ikan belida katanya sebesar betis. Jadi banyak lokasi-lokasi pemancingan gratis yang apa namanya banyak dimanfaatkan sama para pemancing-pemancing yang untuk itu dia refreshingnya sekedar daripada di rumah nggak ada hiburan, nggak ada pekerjaan, di sini duduk santai. Iya. Jadi dulu katanya di sini tuh ikannya airnya air payau. Akar payau, tapi kan payau itu sebenarnya terbentuk juga dari air yang di bawahnya akar-akaran. Sekarang karena dikeduk, akar-akaran udah nggak ada, murni tanah. Jadi sekarang dia itu sebenarnya jadi airnya air tawar katanya Pak Suburnya, air tawar. Jadi ada beberapa ikan baung katanya nggak kelihatan, patin apalagi belida, dapatnya belida. Aneh juga dapat belida. Ternyata belida tuh bukan asli habitat sini lah. Iya. Bukan sini lah, itu pasti dilempar orang Pak. Pasti ya. Kan sini juga ada orang yang suka punya kaul ngebuang ikan. Banyak ya. Lele. Banyak kan lele. Jadi Lele. banyak orang tuh karena dia punya kaul, dia karena apa namanya kepercayaan dia ngelepasin ikan berapa kuintal. Sekarang pada buangnya di kali. Sekarang buangnya di kali.
Ini kali hitam ini pada dibuang ini kan. Buat Tapi apa kalau di sini kali nggak ada, hitam? kalau di sini nggak ada yang mancing ya, Pak ya? Nggak ada yang makan. Kenapa, Pak ya? Ya nggak makan ikannya percuma. Kok nggak makan gitu? Nggak makan biar ikan nongol-nongol kayak gimana ya nggak makan. Karena apa? Airnya hitam. Oh. Ikan juga pada mati kali. Kan mabok kali ya? Pada mabuk pada pergi. Iya. Oke. Tahu pindah ke ujung, tahu pindah kemana tuh ikan nggak tahu. Kalau pada begini. Oh, apa mabok dia? Kalau saya kan nggak hobi kalau kayak garong-garong gitu nggak hobi. Bukan mancing tuh, Pak ya? Kalau sampai garong tuh bukan mancing. Garong pakai jaring sih nggak hobi. Pak, itu kan ada pemancing pemula suka nanya, gimana sih sarannya kalau pemancing pemula yang baru-baru mancing supaya bisa dapat ikan tuh gimana? Katanya yang nanya. Kalau menurut Pak Subur gimana? Supaya pemancing pemula supaya dapat ikan? Ya dapat ikan ya tergantung dari umpan aja kali, Pak. Umpan ya. Tergantung dari umpan sama rakitan. Itu kalau di kolam. Kalau di kolam ya kayaknya kalau di kolam mah ikan itu memang kadang-kadang umpannya Umpannya ya. kalah umpan gitu. Saingan umpan ya. Saingan umpan. Kalau di macam begini ya umpan sih bebas. Jadi syaratnya kalau masih baru kan umpannya. Cakep banget. Waduh, gara-gara saya ngobrol kali, Pak. Wah, habis. Wih, tadi digentak lagi nih. Barusan dimakan lagi dia. Maaf. Habis juga, Pak. Iya tadi dipacok. Waduh. Tapi mancing-mancing pemula mah. Apa? Mancing pemula mah jangan ini, sama aja sebenarnya sih kalau di sini. Ikan tahu nggak ya? Ikan tahu nggak bahwa ini biasa orang ini orang baru, ini orang lama, ikan tahu nggak kira-kira, Pak? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Enggak ya? Jadi pemancing yang baru-baru nggak usah takut ya. Penghuninya aja kali yang tahu. Apa? Penghuninya aja kali yang tahu. Ini aja yang tahu ya. Kalau ikannya nggak tahu, penghuninya yang tahu. Ada kelunuunnya juga tuh, Pak? Ya kalau kepercayaan begitu mau wallahu alam bisawab. Iya ya. Tergantung kitanya. Gimana ceritanya, Pak? Ya kayak kita lagi mancing begini, bau bedak, Oh, bau bedak. berubah jadi bau kayak bangke. Oh, awalnya itu baunya bau bedak, wangi. Bedak. Tahu nggak bedak pipa? Dulu tapi di sini nih, daerah-daerah sini aja nih. Oh, di sini juga? Iya. Bau bedak. Ntar nggak lama, bau bangke. Tapi saya memang orangnya cuek. Cuek ya? Cuek. Bau bedak itu nggak doyan ya, Pak ya? Iya. Bau bedak. Ntar berubah lagi tuh bau bangke. Deh, jangan tarik-tarik deh. Ntar ke darat. Jadi Pak Subur ini pernah ngalamin di sini juga. Jadi pemancing udah lama nih Bapak Subur nih. Jadi katanya dia dulu mancing tiba-tiba ada bau seliwer, bau bedak. Bedak merek apa, Pak? Pipa itu kayak bedak pipa. Bedak pipa. Saya sih juga nggak tahu bedak pipa tuh, nggak tahu bedak untuk hewan atau untuk orang, saya nggak tahu. Bedak itu bedak biasa. Bedak biasa. Wangi lah ya. Yang wangi lah. Bedak pipa, bedak pipa. Bedak pipa wangi. Pipa itu. Tiba-tiba berubah jadi bau bangke. Tapi ada kelihatan seliweran gitu nggak? Bulu kuduk bangun gitu. Ya kalau itu sih pasti ada. Kalau bulu-bulu bangun pasti ada. Itu malam siang? Malam dulu. Malam. Malam. Sendirian lagi? Berdua. Mancingnya berdua? Berdua. Dianya sama juga nyium bau bedak Dia juga? nyium juga. Malah dia ngomong. Ah, maaf, itu bedak. Ya ntar nggak lama lagi bau bangke. Iya bener. Oh gitu? Oh. Terus saya ngalamin bau bedak begitu. Dapatnya ya lumayan. Lumayan?
20 ekor ada. Nah yang waktu ngalamin bau kentang busuk, kentang itu tuh, itu di bawah situ dulu tuh. Dulu kan belum ada air sini nih. Oh iya iya. Ngalamin bau kentang busuk sama kentang itu tuh, kentang apa sih? Bau kentang lah. Iya iya. Rekor saya 35. 35 apa 37. Di situ tuh. Makanya dulu mah ya mancing itu paling enak. Dulu. Deket-deketnya nggak usah jauh-jauh. Emang lele mauin deket kan. Bisa 35 ekor main dari tanah. Jadi ada orang yang bilang katanya Pak, kalau kita mancing didatengin kuntilanak atau ada awewe yang baunya kayak gitu, biasanya kita mau dikasih rezeki. Itu benar Pak? Kayaknya sih ada juga yang Enggak, tadi Bapak bilang katanya begitu bau bedak, langsung rekornya bisa dapat 30 kilo, dapat 20 ekor. iya. Ya mungkin ya lagi ini juga kali, lagi juga kan. Jadi Pak Suburi 2 kali dia mancing, ada bau bedak, terus bau bangke. Tapi habis itu dia dapat ikannya banyak. Terus sekali lagi di situ katanya. Tapi sekarang mah nggak ada kan. Udah takut kali setannya Pak. Tahu banyak manusia sekarang. Oh iya, udah banyak. Sekarang dulu daerah sini sepi sih, jadi mungkin masih banyak jurik-juriknya. Sekarang udah banyak orang takut juriknya kali. Di situ katanya tuh Mas Subur bau kentang busuk. Begitu bau kentang busuknya hilang, set panen ikan dapat 30 ekor. Tapi itu banyak yang cerita saya begitu Pak. Iya. Tapi kalau di kampung-kampung katanya kalau ada ririwa tuh, Apa? sebarin pasir itu. Ah. Kan kita kan mancing dapat banyak tuh. Sebarin pasir, katanya kalau dapat lemparinnya satu ke belakang. Tambahin itu. Oh, bakal dibagi ya ke belakang. Oh, jadi nanti kita dapatnya lebih lagi. Kita bagian. Oh. Baru tahu saya itu. Itu kalau di kampung. Iya. Aneh lagi nih ceritanya nih. Kalau umpamanya mancing, kalau umpamanya kita kayaknya ada orang yang lempar pasir, berarti ada yang minta tuh. Jadi kalau kita dapat ikannya satu, udah kita merem, kita lempar ya ke belakang lah. Nah, ntar kita diganti tuh, kita dapat strike. Wih, saya baru informasi ini baru dapat nih. Pokoknya kalau digodain ririwa begitu dapat lemparin lah. Namanya ririwa. Ririwa. Ririwa itu yang suka gangguin kalau mancing. Sudah bilang kan ririwa ya, kuntilanak ya ririwa. Oh, apa namanya, sama-sama aja ririwa sama kuntilanak tuh sama. Saya baru tahu kuntilanak sebutannya ririwa. Makanya ririwa tuh kadang-kadang kuntilanak suka gangguin orang mancing. Sebenarnya gangguin itu bukannya yang jorokin, bukan cuma sekelebat atau kelihatan. Nggak ada yang ngejorok. Nggak ada, jadi gak usah lari, gak usah takut karena Kitanya aja yang takut. katanya itu Mas Subur. Jadi pada jatuh kitanya aja yang takut. tapi itu dia nggak ganggunya, ganggunya tuh nggak bakal jorokin, nggak ngejorokin. cuman kasih penampakan aja baunya. Ya paling baunya. Penampakannya paling dia berani ke sana. Oh, Nggak mungkin dia tetap berani. nggak mungkin ya. Makanya Kecuali ya kalau kitanya sompral nggak tahu lah. Bahasa sompral yang nggak tahu. kecuali kalau orangnya jahat. jumawa apa ya. Ya orang sombong. Kalau kita sombong ya pasti. Jadi Kalau kita nggak sombong juga. Iya. Jadi Mana tempat kita harus permisi ya. bener juga tuh. Jadi kalau umpamanya kita mancing di mana-mana kita mesti permisi lah, kita kalau nuwun. Karena kita nggak lihat, tapi sebenarnya mereka udah tinggal di situ duluan sebelumnya. Oke Pak Subur, kita terima kasih nih kenalannya, ngobrol-ngobrolnya nih Ya. tentang kurntiriwa apa? Oh, kuntilanak. Nah, apa tadi sebutan lainnya? Ririwa. Ririwa. Ini ada kenang-kenangan dari saya Pak Subur ya. Makasih Pak Dudit. Ya, makasih Pak, sama-sama. Mudah-mudahan gede ada rezekinya Pak ya. Iya. Pakai deh. Ini udah nggak mancing mania lagi Pak Dudit. Udah pensiun Pak. Capek ya. Udah lepas dulu itu Pak. Ya, ada kertasnya dalamnya Pak.
Ya. Wih, keren lah. Oke, kita gini kan sekarang Pak. Salam strike. Salam strike. Saat ini kalau kita belanja alat pancing itu mudah sekali. Kita tinggal buka toko online pusat pancing. Dan toko online pusat pancing itu ada di beberapa marketplace. Jadi mudah sekali kita belanja. Dan yang paling penting, toko online pusat pancing bisa dipercaya dan kita terjamin